Apakah benar-benar dia itu anti politik identitas, atau dia hanya anti orang lain melakukan politik identitas agar dia leluasa melakukan politik identitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada pagi hari Jumat ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan hidup. Dan semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kalau dulu kita dihebohkan oleh sosok Ade Armando karena dia waktu itu dikerubuti atau digebuki oleh para pengunjuk rasa, sekarang ini Ade Armando bikin heboh lagi karena buah tuturnya dalam suatu konten yang cukup menarik perhatian. Kita tahu bahwa Ade Armando selama ini sangat getol mencegah terjadinya politik identitas, dan malah seperti tak bosan menghantam Anies Baswedan dari sisi sorotan politik identitas. Dan kita juga tahu bahwa selama ini seorang Ade Armando dan kawan-kawannya sangat getol dengan prinsip pluralisme. Tetapi kali ini yang bikin menarik bagi publik, seakan-akan yang dilakukan Ade Armando ini berseberangan dengan apa yang selalu dihembuskannya selama ini. Agar lebih menarik pembahasan kita, saya akan bacakan berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Ade Armando jadikan agama untuk bahan konten bahas Anies Baswedan. Netizen, .2. Saya Kristen, makin yakin Ganjar Pranowo tidak pantas dipilih. Berita ini tertanggal Jumat hari ini, 4 November 2022. Warta Ekonomi Jakarta. Ade Armando kembali dapat sorotan tajam dengan konten terbarunya di kanal YouTube Cokro TV. Ya, bisa ditebak, dosen Universitas Indonesia itu tak jauh-jauh akan membahas Anies Baswedan. Tetapi kali ini atensi warganet begitu besar. Mengapa demikian? Hal ini karena Ade Armando dianggap mencari-cari celah dan menimbulkan kesan tidak terima dengan perilaku toleransi yang Anies tunjukkan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta kemarin. Seperti peresmian gereja dan testimoni langsung dari tokoh agama lain, khususnya Kristen, mengenai kepemimpinan Anies. Ujung-ujungnya Ade membahas masalah Pilpres dengan fokus suara umat Kristen dan membandingkan dengan sosok Ganjar Pranowo, sosok yang sudah terang-terangan akan dia dukung. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Ini maksudnya pemilih atau pemilih Kristen ini. Di sini tertulisnya pemilih. Kata Ade di Cokro TV dikutip Kamis tanggal 3 November 2022. Video Ade ini pun viral di media sosial, terlebih Twitter. Kecaman begitu banyak terlontar dari netizen yang geram dengan perilaku sosok yang beberapa bulan lalu babak belur dihajar massa demonstran.
Video Ade kali ini tak jarang disebut netizen sebagai politik identitas. Sesuatu yang kerap dijadikan bahan serangan kepada Anies Baswedan. Politik identitas haram dilakukan. Kecuali oleh geng aku sendiri dong. Demikian ujar geng jualan keberagaman. Situ protes, pasti situ radikal-radikul. Tweet akun @Elisa. Ade juga dianggap melakukan adu domba umat Kristiani dengan narasinya. Cara Ade Armando, Ade Armando 7 sangat busuk. Dia mengagungkan pluralisme dengan menyebutkan, kan saya Pancasilais. Tapi kenyataannya dia malah yang menghancurkan Pancasila dengan mengadu domba umat Kristiani dengan salah satu calon presiden. Anies Baswedan. Tweet akun @Koimex. Satu yang cukup mendapat sorotan adalah respon netizen yang mengaku beragama Kristen yang geram dengan ulah Ade yang menurutnya malah menjadikan Ganjar Pranowo tak layak untuk dipilih karena didukung orang seperti Ade Armando. Gua Kristen, dukung Bang Anies sejak Pilkada 2017 sampai hari ini, dan setelah lihat video si Ade Armando, gua makin mantap dukung AB. AB ini maksudnya Anies Baswedan. Makin yakin pula Ganjar Pranowo tidak pantas dipilih sebab mempekerjakan buzzer RP, pengadu domba bangsa untuk mendongkrak elektabilitasnya. Law. Tweet akun Almari CJ yang telah cuitannya sudah di-retweet ratusan orang. Sahabat BN, sesungguhnya kita harusnya bangga dengan negeri ini yang kaya dengan kebinekaan kita ini. Kita di sini dijamin memeluk agama kita masing-masing. Kita bangga dengan budaya kita yang beraneka ragam. Bahasa pun demikian. Bahasa daerah kita banyak sekali. Pulau kita pun banyak, 17.000 pulau dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada yang ingin membentur-benturkan di antaranya, inilah yang memprihatinkan kita. Yang lebih memprihatinkan lagi apabila upaya membentur-benturkan itu dilatar belakangi keinginan untuk memenangkan seseorang dalam suatu pesta demokrasi. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, kita telah diatur permainannya untuk menang dalam sebuah kontestasi politik. Telah ada aturannya. Kalaulah kita berjalan dengan aturan itu, tidak ada soal. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterpecah belahannya masyarakat akibat pesta demokrasi. Tidak akan terjadi. Namun yang memperhatikan kita, ada sosok yang berlagak seperti pemersatu bangsa. Tetapi pada hakikatnya dia terkesan pemecah belah bangsa. Ada yang berlagak seperti seorang yang sangat demokratis. Tetapi pada hakikatnya dialah yang otoriter. Ada yang berlagak seperti anti politik identitas. Anti membawa agama ke dalam politik praktis. Anti mempergunakan agama, memanfaatkan agama untuk meraih kemenangan. Tetapi pada hakikatnya dia yang melakukan semua itu. Sahabat BN, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini, kita memang cukup prihatin. Dia seorang
yang berpendidikan. Kita tahu selama ini Ade Armando ini adalah orang yang sangat anti dengan politik identitas. Tetapi ketika dia di sini seperti ingin memanfaatkan salah satu agama untuk mencapai kemenangan bagi tokoh yang didukung, kita sangat menyesalkan sekali. Sehubungan dengan ini, kita jadinya kasihan dengan Pak Ganjar Pranowo yang memiliki pendukung seperti ini, yang kita yakin apa yang dilakukan Ade Armando ini akan sangat merugikan kepada Pak Ganjar Pranowo. Contoh apa yang disampaikan oleh netizen tadi. Sekarang terbongkar bahwa apa yang dihembus-hembuskan selama ini kepada lawan tentang politik identitas ternyata terbongkar rahasianya. Disinilah rupanya politik identitas itu. Kepada Anies Baswedan, rakyat tentu juga berharap agaknya agar jangan meniru kepada siapapun juga yang memimpin tidak sama kata dengan perbuatannya. Jangan. Seorang pemimpin haruslah sama kata dengan perbuatannya. Ketika seorang pemimpin tidak sama kata dengan perbuatannya, saat itulah dia menggali lubang untuk dia terkubur sendiri di sana. Pemimpin harusnya ingat, matanya hanya dua. Tetapi mata rakyat, mata publik, mata masyarakat yang selalu melihat dia, yang selalu memantau dia, yang selalu mengamati dia, yang selalu memplototi dia, yang selalu memperhatikan dia. Ratusan juta banyaknya. Ini yang perlu dia ingat. Sehingga kalau seorang pemimpin selalu mengingat ini, dia akan hati-hati melakukan sesuatu. Kalau pagi dia bilang A, sore bilang B. Kalau di depan umum dia bilang A, tapi di belakangnya B. Dia akan disimak oleh publik, oleh rakyat, oleh masyarakat banyak. Kalau seorang pemimpin selalu berkor-kor anti politik identitas, tetapi rakyat selalu memantau, publik selalu memantau, masyarakat selalu memantau apakah benar-benar dia itu anti politik identitas atau dia hanya anti orang lain melakukan politik identitas agar dia leluasa melakukan politik identitas. Jadi sekarang ini orang rakyat yang menginginkan Anies Baswedan jadi presiden adalah rakyat yang menginginkan adanya perubahan di negeri ini. Kalau Anies sama saja dianggap oleh rakyat tidak membawa perubahan, rakyat tidak akan pilih Anies. Karena itu Anies harus menjadi pemimpin yang bisa dicontoh. Demikian juga relawan Anies harus mampu memelihara nama Anies. Sehingga Anies tidak dicap oleh publik, oleh masyarakat seorang tokoh yang didukung oleh orang-orang yang tidak benar. Anies jangan sampai memelihara orang-orang yang suka mengadu domba. Dan Anies ketika nanti menjadi presiden, jangan pula menindas, menginjak atau membuang masyarakat yang berbeda pendapat dengannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.